tadi juga sedikit sudah disinggung oleh Ustadz Imad, Ustadz Farman, dan juga Ustadz Wijayanto, dan ini yang insya Allah akan kita lakukan. Nah, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan para Ustadz, bahwa kita semua mungkin juga sering mendengar tentang hadis tentang masalah faraid atau waris begini ya, kurang lebih. Hadis dari Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Baihaqi dan yang lain, ta'allamu al-faraidha, pelajarilah ilmu faraid, wa'allimuha an-nasa, dan ajarkanlah ilmu faraid tersebut kepada seluruh umat manusia, fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Tidak perlu saya nukil semua hadisnya. Nah, yang menarik terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi adalah penjelasan dari Sufyan bin Uyainah. Tabi'in ya, Mas ya, tabi'in ya, Sufyan bin Uyainah. Annahu qala, bahwa menurut penjelasan Sufyan bin Uyainah, innama qila al-faraidu nisful ilmi, jadi ilmu faraid itu disebut setengah dari ilmu, li'annahu yubtala bihi annasu kulluhum. Karena memang masalah warisan ini sering menjadi cobaan atau ujian bagi banyak manusia. Dan ini mungkin juga yang terjadi, tidak hanya sekali lagi apa yang dialami oleh ibu dan keluarga, bukan pertama dan terakhir, karena itu sudah seperti tadi disampaikan oleh Rasulullah dan penjelasan dari Sufyan bin Uyainah, memang masalah warisan itu sangat berpotensi untuk menjadi ujian atau cobaan. Nah, dengan demikian maka kata kuncinya yang pertama adalah apa yang tadi sudah disampaikan dan ditegaskan oleh Ustadz Wijayanto di Muqaddimah, memang sebaiknya untuk urusan waris ini segera diselesaikan. Dengan hal itu, maka dengan segala hormat juga kepada kakak ibu yang langsung ya alias putra nomor 4 begitu, yang beralasan bahwa pembagian waris harus menunggu 1000 setelah wafatnya almarhum atau almarhumah, itu tentu tidak berdasarkan syariat, hanya mungkin adat ya, kearifan lokal atau semacam pertimbangan-pertimbangan kultur begitu, yang bagi kami yang berdasar dari pertimbangan agama tentu tidak tepat. Apalagi bahwa kemudian fakta membuktikan pembagian waris yang ditunda-tunda itu kemudian menimbulkan konflik. Kita sudah tadi mendengar semua penuturan dari ibu tentang sikap kakak yang alias putra nomor 1 dan nomor 2. Nah, tentu itu tidak memberikan argumentasi atau dukungan kepada kakak nomor 1 dan nomor 2 untuk melakukan hal-hal yang tadi sudah dilakukan. Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa untuk bisa lebih clear itu memang monggo nanti dirembuk secara kekeluargaan, tapi spiritnya adalah segera dibagi. Kalau boleh saya usul, itu yang pertama, harus segera dibagi dengan berbagai pertimbangan tadi itu. Yang kedua adalah sepakat dengan ustadz yang lain bahwa saya kurang tahu juga apakah itu sebuah pemahaman yang disalahpahami atau karena kepentingan-kepentingan tertentu, tapi berdasar kepada pendapat seseorang yang mengatakan bahwa anak kandung itu yang sudah diadopsi atau dirawat oleh orang lain sehingga menggugurkan haknya untuk mendapat warisan, itu argumentasi atau pendapat yang menurut saya tidak berdasar. Dirawatnya seseorang oleh orang lain tidak bisa menghapus, tidak bisa menganulir, tidak bisa menggugurkan haknya untuk mendapatkan warisan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ya nanti akan kita hitung. Kami di sini hanya mungkin meminta update data harta warisan dari almarhum atau almarhumah itu. Persentasenya aja. Persentase laki-laki perempuan. Oh iya, ya enggak, yang saya maksud tadi kan hanya itukah hartanya itu satu. Yang kedua, apakah tadi apa misalnya tanggungan utang, kemudian apa tadi yang disampaikan Ustaz Iman tadi, wasiat. Tadi kan saya belum mendengar gitu loh, masalah 3 hal yang tadi sebelum dibagi itu kan belum disampaikan. Nah, kita ingin minta komentarnya itu, Bu, 3 hal yang tadi disampaikan Ustaz Iman, Ibu bisa menceritakan
Apakah punya hutang, apakah ada wasiat, lalu selanjutnya apa? Oh iya, ada pengurusan jenazah. Itu 3 hal itu, monggo tadi sampaikan. Dan juga harta. Apakah tadi Ibu, seingat saya hanya menyebutkan ada 2 ya, sawah dan rumah. Rumah, ya. Rumah memang masih lengkap beserta isinya. Kemudian kalau setahu kami, alhamdulillah Bapak itu tidak punya hutang. Bapak tidak punya hutang. Terus kemudian malah kemarin sebelum beliau wafat itu malah justru ada apa ya, semacam piutang. Karena beliau punya sawah itu disewakan. Setiap tahun kan digarap, kebetulan yang nyewa itu ponakannya Bapak ya, sepupu kami ya. Jadi pas pada saat itu sepupu kami pas Bapak masih dirawat di rumah sakit itu, beliau malah sepupu kami mengantarkan uang ini hasil sewa yang tertunda berapa ini, ada yang terutang juga itu ya, alhamdulillah malah Bapak masih punya penghasilan sendiri lah. Beliau juga pensiunan PNS ya, artinya tiap bulan justru masih menerima uang pensiun, alhamdulillah. Nah, kemudian tentang wasiat, setahu kami memang Bapak tidak punya wasiat. Saya potong. Berarti kalau boleh saya simpulkan, harta Bapak itu adalah tadi rumah, tanah, dan uang pensiunan gitu ya Bu ya? Ya, tapi kan uang pensiun itu begitu Bapak meninggal kan langsung Sudah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Oh iya. Berarti cuma 2 itu. Iya. Ada wasiat-wasiat yang lain, Bu? Misalnya minta diumrohkan atau dihajikan atau apa? Ya, alhamdulillah beliau sudah haji dan umroh sudah. Nah, justru yang pernah beliau sampaikan itu terutama ke saya ya, mungkin karena adik saya itu diangkat, jadi saya itu seperti anak ragil, karena adik saya Bu ini dari bayi sudah diangkat saya, jadi Bapak itu lebih terbuka ke saya waktu beliau dari Solo ke Bandung. Nah, ini tuh sempat cerita bahwa rumah yang ditinggalin Bapak yang di Solo itu Bapak tuh berniat menghibahkan ke kakak saya yang nomor 4 dengan alasan karena kakak nomor 4 ini satu-satunya yang belum punya rumah di antara kami 6 bersaudara ini. Beliau minta pendapat saya. Kalau saya ya monggo aja, itu kan haknya Bapak ya, itu hak prerogatif Bapak lah mau diapain rumah itu. Nah, kalau Bapak punya niat. Nah, ternyata kakak saya yang nomor 3 yang perempuan itu sepertinya kurang setuju. Beliau merasa yang lain nggak diparingi rumah, kok dia diparingi rumah, saya juga ini lah. Kan yang nomor 4 ini boleh dibilang ngopeni dari ibu saya pernah gerah. Ibu saya meninggal sakit kanker payudara ya, tahun 2005. Itu kakak saya dari masih bujang sampai menikah itu masih di situ dan malah ditahan ibu saya, kalau bisa kamu di sini aja dulu. Ya kebetulan rumah itu ya relatif cukup besar lah Pak, dengan luasan sekitar 400 meter dengan 7 kamar, jadi kakak saya lebih leluasa. Nah, kalau satu lagi apa Pak tadi selain utang? Ya, kalau itu jelas, tapi itu wasiat Pak bukan? Karena kalau itu nanti jadi wasiat, itu pun nggak boleh sepenuhnya, hanya sepertiga. Nah, cuman gini Pak, pas bapak saya yang kedua datang lagi ke Bandung, saya tanyakan, Pak, dulu kan Bapak berniat mau menghibahkan rumah, gimana jadi enggak? Maksud saya juga mungkin mau bantu ya, saya punya kenalan banyak notaris itu. Beliau bilang enggak, ora sido gitu. Lah jadi gimana? Malah waktu itu mobil yang mau ini ya monggo aja, tapi maksud saya disegerakan. Pada kenyataannya mobil juga enggak, malah mobil itu sudah dijual dan hasil penjualan itu malah sudah dibagi-bagi ke kami juga. Nah, yang menjadi masalah itu sekarang malah rumah yang sekarang ditempatin itu kakak saya, menurut ceritanya pernah diajak bapak saya ini ke notaris, tapi dia nggak mau dengan alasan nggak enak dengan saudara-saudara yang lain yang nggak diparingi rumah, nanti dikira dia yang ojo-ojoi gitu Kak. Oke, baik, Ustadz Muji mungkin. Baik Ibu, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak beda dengan teman-teman, bahwa memang apa yang menjadi tarikah almarhum berupa rumah dan sawah itu memang seyogianya untuk segera dibereskan ya. Karena juga masalah-masalah yang 3 tadi, pengurusan jenazah, kemudian wasiat, kemudian hutang juga tidak ada, artinya itu tinggal eksekusi gitu. Dan
saya apresiasi yang mendalam karena pendekatan pembagian warisan konsultasinya sama asatidah. Artinya kepingin dekat dengan kebenaran gitu ya, secara syariat Islam. Dan tentunya sebagai karena posisi Bu Susi sebagai perempuan, anak perempuan tuh seyogyanya legowo nanti kalau mendapatkan tidak sebanyak dengan yang anak laki-laki. Nah, itu saya kira luar biasa, dan justru yang aktif gitu ya, yang yang mendapatkan separuh dari laki-laki aja malah aktifnya seperti ini. Jadi luar biasa. Terus tentunya memang harus dikomunikasikan dengan keluarga, duduk bersama. Memang betul segera dieksekusi itu betul, biar tidak muncul permasalahan baru. Nah, nanti kan siapa yang menjamin umur masing-masing panjang kan gitu. Kalau ada satu lagi kan nanti akan muncul masalah baru lagi. Itu ya, jadi disegerakan dan mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Amin. Amin. Ya, lanjut Ustadz Heri. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya di sini hanya menambahkan, tadi sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz bahwa dalam hal waris itu memang harus berhati-hati karena di situ ada amanat yang harus ditunaikan, yaitu terkait dengan hak-hak antara manusia. Maka saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang telah dilakukan Bu Susi untuk mengkonsultasikan hal ini kepada para asatid. Dan sebenarnya yang menjadi PR utama Bu Susi di sini adalah menyadarkan semua saudara-saudara Bu Susi untuk taat hukum terkait waris. Sebenarnya waris itu tidak hanya di dalam hukum Islam ya, tetapi di hukum nasional itu juga sudah diundang-undangkan, yaitu hukum kompilasi hukum Islam dan juga undang-undang tentang hukum keluarga tahun 74. Nah, itu bisa dirujuk dan di situ belum ada sama sekali perubahan terkait ketentuan hukum waris. Sehingga bagi saudara Bu Susi yang mungkin keberatan terkait hukum waris, jika memang tidak mau memakai hukum Islam, bisa berkonsultasi dengan hakim pengadilan agama. Pasti di situ kebanyakannya masih pakai hukum waris sesuai dengan fikih di dalam Islam. Jadi begitu Bu Susi ya. Jadi kalau memang diajak untuk ke arah hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz itu belum legowo, bisa nanti diajak konsultasi ke pengadilan agama sehingga lebih fair, dan di situ juga hakim di pengadilan agama mayoritasnya masih merujuk kepada kitab-kitab fikih Syafi'i yang ada di dalam aturan Kementerian Agama. Demikian Bu Susi, terima kasih. Ya, Ustaz Parman. Sedikit lagi Bu. Sebenarnya permasalahan seperti ini ya, ini sebagai awalan sih nggak apa-apa ya. Sebenarnya akan lebih bagus kalau ada tindak lanjut dari keenam bersaudara ini, konsultasinya bersama-sama gitu, baik ke Ustadz Wi atau ke kemarin sudah saya ajak Ustadz. Kalau seperti ini kan Ibu kan berat nanti ya disangka sepihak gitu ya. Nanti kalau bisa bersama-sama bagaimana lah caranya, nanti kan bisa mudah-mudahan cepat clear ya. Termasuk akan membagi rumah itu kan tetap harus menjaga perasaan saudara yang menempati ya. Kalau belum ada alternatif kan juga kasihan juga gitu. Jadi barangkali Ibu nanti bisa bergerilya lagi gitu ya, biar sama-sama berenam ya, biar tampak kompak rukun untuk konsultasi
sama Ustadz Wi atau ke Kemenak atau ke Ustadz siapa, bebas nanti ya, biar sama-sama mendengar ya, satu suara ya, kemudian masalah juga bisa digali secara komprehensif sehingga solusinya nanti bisa win-win solution gitu ya, tidak ada yang jadi korban, tidak ada yang dikecewakan, barangkali begitu Bu. Mudah-mudahan urusannya jadi semakin mudah lagi nanti. Amin, insya Allah. Ya, sedikit menambahkan, mohon maaf. Ya. Ini kami tidak berniat nguyai segoro. Yakni saya yakin juga Ibu sudah lebih tahu dari kami. Satu bahwa jatah atau hak waris itu bisa dihibahkan. Yang saya maksud, yang penting semua dengan segala hormat legowo dulu, dihitung secara hukum waris Islam atau faraid. Atau tadi kalau memang kurang legowo bisa juga ke pengadilan agama. Toh itu sama, beda nama tapi insya Allah isinya sama. Nah, setelah nanti itu semua mengetahui jatah masing-masing, tentu saya sangat yakin semua sepakat demi keutuhan dan juga kerukunan antar keluarga. Nanti mungkin juga ada tadi ya sisi yang dihibahkan, kan seperti itu. Artinya apa? Saya ingin menegaskan bahwa boleh jadi kekhawatiran dari beberapa anggota keluarga itu karena nanti khawatir bahwa akan mendapatkan jatah tidak sesuai yang diinginkan. Nah, memang di sini kalau menurut hemat kami, sepemahaman saya, inti dari masalah di situ. Karena boleh jadi orang tidak mau bertahkim atau memakai hukum waris itu karena khawatir sekali lagi jatahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ya kalau di situ itu di luar yang kami mampu, Bu. Karena kalau nuruti keinginan orang memang nggak ada selesainya. Tetapi insya Allah kalau semua itu sepakat demi kebaikan bersama dan kerukunan bersama, itu dibagi saja dulu. Toh nanti juga setelah semua tahu jatah masing-masing, itu demi menjaga keutuhan, itu juga bisa dihibahkan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Nah, nanti untuk masalah bagian-bagian berapa dari 6 bersaudara itu dapat seberapa, mungkin kalau perlu ada yang ditanyakan, ya insya Allah akan kita sampaikan hitung-hitungannya. Kata kuncinya tadi yang sudah disampaikan Ustaz Wijayanto dalam Muqaddimah itu menjadi kata kunci bahwa memang masalah waris itu bukan esensinya pada hitung-hitungan, tapi ketulusan atau penerimaan dalam membagi tersebut sesuai syariah. Wallahu a'lam. Ya itu yang dapat kami sampaikan, Bu. Monggo. Ya, jadi sudah semakin jelas ya, Bu, apa yang dimaksud. Pertama, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, eksekusinya kapanpun silahkan, tetapi disepakati dulu. Minimal ada hitam di atas putih, ada kalau perlu pakai notaris. Bahwa bagiannya ini, bagian ini. Jelas hukum Islam karena tadi 6 maka 9 bagian. 2 bagian untuk laki-laki masing-masing, 1 bagian itu setelah itu. Perlu saya tambahkan untuk penutup, ini untuk mewujudkan doa kita, Bu. Doa kita kan Allahumma la tahrimna ajrohu, ya Allah jangan diharamkan pahala dari almarhum, wala taftina ba'dahu. Jangan ada fitnah setelah itu, karena fitnah mengenai warisan itu banyak sekali, Bu. Ada bunuh-membunuh, ada saling, keluarga jadi saling santet, saling segala macam. Saling usir segala macam. Jangan sampai, itu memberatkan jenazahnya, Bu. Nah, ingatkan kepada saudaranya. Jangan sampai juga kita memakan secara batil. Jangan-jangan bukan bagiannya kita ngambil. Jangan sampai di antara kita. Gitu. Lebih baik ngalah saja. Lebih baik jatah kita kurang daripada kita semuanya. Waqfir lana walahu, supaya Allah memberikan ampunan. Untuk itu ada beberapa hal catatan berikutnya. 1, Bu, setelah dikurangi ngurus jenazahnya, insya Allah sudah. Kemudian mendoakan orang tua jangan sampai lupa. Itu setoran doa untuk melancar. Bersilaturahmi kepada teman-teman dekatnya. Merepresentasikan, mewakili dari almarhum.
termasuk pakdinya, uaknya, segala macam. Kemudian menunaikan janji-janjinya, melunasi hutang-hutangnya, nadarnya, apapun yang pernah dilakukan, wasiatnya. Dan juga mohon maaf menjaga nama baik. Jaga nama baik itu kalau nanti bertengkar, nanti dinisbahkannya kepada orang tuanya. Oh dasar si anaknya Pak ini, anaknya Pak lah, yang nyangkut. Demikian juga kalau kita berbuat baik. Makanya Albani sampai mohon maaf ulama besar kita itu mengatakan kalau bisa perbanyak amal baik untuk orang tuanya. Dengan kita banyak mensedekahkan kita itu bagian dari cara bakti kita kepada ya sebagian kalau perlu disepakati nggak apa-apa. Dari bagian-bagian itu ada yang diwakafkan itu untuk mana pesantren kah untuk apa yang di itu. Dan jangan sampai bagaimana memperbanyak amal soleh itu bagian dari anak-anak yang soleh. Ya, selain mendoakan memperbanyak amal soleh itu. Bagi orang tua yang paling penting sekarang adalah doa dan amal-amal soleh kita, Bu. Orang kalau udah mau tenggelam, dikasih emas 5 kilo nggak ada artinya, Bu. Pilih ban bekas. Kasih ban bekas saja lebih senang. Ya. Demikian juga orang kita yang sudah meninggal, Bu. Rukunnya anak-anak, mohon maaf, pembagian waris yang tidak ada sengketa, dibereskan itu yang melonggarkan, itulah bukti bahwa kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Begitu. Ada yang mau melengkapi? Ustaz? Cukup? Bu. Nanti memang betul idealnya kalau semuanya duduk bareng, semuanya ikut pada aturan Allah, insya Allah selamat lah. Itu semuanya. Saya terus terang nothing tulus. Artinya saya kasih apapun saya nggak dapat bagian apa-apa, kecuali kalau kemurahan mau ngirim apa ke saya, silakan. Tapi maksud saya ini kan ini yang terbaik menurut nih. Ustadz kami ini semuanya juga nothing tulus. Kan tidak demi karena baik dengan kenal juga enggak itu semuanya. Jadi dari sisi ini kita bicara tentang ya begitulah orang beragama harusnya kita jangan mengambil hukum yang tidak ada hukum yang lebih baik daripada apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Oke, siap Ustaz, matur nuwun. Saya rasa itu dari ini dan dari tanggapan para ustadz. Jadi saya pikir setelah meninggal maka jaga nama baik orang tua, perbanyak doa dan jaga silaturahmi dengan sesama dari teman-teman, tunaikan kafarohnya, sumpahnya, wasiatnya, nadar-nadarnya kalau ada itu. Ada lagi hadis untuk menghajikan, mengumrohkan kalau belum seterusnya. Oke, saya rasa itu Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Nanti kalau memang belum lengkap betul, ini strategi marketing masih bisa kontak kami lagi. Dan insya Allah Bandung masih ada peyem, masih ada batagor, riri, ada yang lain-lain. Boleh, selain ngirim pertanyaan, boleh ngirim para ustadz-ustadz ini. Ya, begitu ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari El Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.